Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk dapat mengikuti Bible Fest edisi khusus pada hari Selasa 21 dan 28 April 2020 pada pukul 18.30. Tentu dengan memperhatikan anjuran pemerintah, Bible Fest ini akan dilaksanakan melalui media sosial dan aplikasi telekonferensi. Untuk Selasa 21 April 2020, tema yang diangkat adalah Corona, Pejuang Karantina. Dan di sana akan ada obrol-obrol seru bersama seorang dokter dan perawat dari Rumah Sakit Karyadi, serta dihadirkan seorang pasien yang sembuh dari COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyaksikan melalui tayangan di YouTube channel GKI Peterongan. Sedangkan untuk hari Selasa 28 April 2020, kita akan mengikuti Bible Fest dengan tema Corona, War from Home, yang akan dipimpin oleh Pendeta Timon Stevili. Bapak, Ibu, Saudara dapat mendaftarkan diri melalui kontak person yang ada. 2. Dalam aplikasi GKI Peterongan, ada sebuah fitur yang penting yang perlu kita perhatikan bersama saat ini, yaitu fitur beri-beli. Melalui fitur ini, kita dapat bersama menghimpun bantuan untuk menyediakan alat pelindung diri atau APD untuk para tenaga medis di beberapa rumah sakit dan puskesmas di wilayah Semarang. Selain itu, kita juga dapat menyalurkan bantuan sembako untuk jemaat dan masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara diajak untuk mendownload dan mengupdate aplikasi GKI Peterongan, lalu mengakses menu beli-beli yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ketiga, kebaktian minggu ini juga bisa Bapak, Ibu, Saudara ikuti melalui siaran radio Iktus hari Minggu 19 dan 26 April 2020 pada pukul 17 sore. Sedangkan untuk kebaktian-kebaktian yang ada selama bulan Mei 2020 dapat diikuti di Radio Iktus pada pukul 9 pagi. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kini marilah kita persiapkan diri untuk memasuki ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita masih beribadah secara online dan kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Biarlah kita tetap bersukacita karena Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Tema hari ini adalah ditenangkan untuk mengampuni. Kata ditenangkan berarti mengindikasikan ada keadaan yang gaduh, ada keadaan yang kacau, baik dialami oleh para murid dan mungkin juga dialami oleh kita saat ini. Oleh karena itu biarlah ini menjadi introspeksi kita. Adakah hati kita saat ini sudah bisa mengalami ketenangan atau kita masih disibukkan, dikacaukan dengan banyak persoalan? Kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mohon ketenangan, keteduhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga,
Hari ini kami kembali beribadah di tempat masing-masing. Tentu ini bukan hal yang nyaman buat kami. Betapa rindunya kami hadir lagi di gedung gereja untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Namun Tuhan, ketimbang kami terus mengeluhkan keadaan ini, ketimbang suasana hati kami kacau dan marah dengan situasi ini, biarlah kami tetap memohon anugerah ketenangan dari Tuhan dan tetap merasakan sukacita serta pengharapan yang besar bahwa Engkau tetap hadir dimanapun kami berada dan boleh tetap menyatakan firman Tuhan serta berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Bapa, saat ini kami juga memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa yang kami perbuat. Ampuni kalau di masa seperti ini kami justru semakin egois. Kami tahu bahwa keadaan ini sulit, maka kami enggan untuk berbagi. Kami takut kalau kami kekurangan, maka kami berusaha untuk selalu mendapatkan hanya untuk diri kami sendiri, dan kami enggan untuk berbagi. Ampuni pula kalau mulut bibir ini juga dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang buruk, entah terhadap mereka yang positif terkena COVID-19, atau terhadap pemerintah yang dianggap belum mampu melakukan bagiannya dengan tepat, atau terhadap pihak-pihak lain yang kami anggap bertanggung jawab, tapi belum melakukannya dengan baik. Ampuni kalau kami hanya terus mengkritik dan mengkritik, sementara diri kami sendiri belum berbuat apa-apa yang lebih baik dari mereka yang kami kritik. Ampuni pula ya Bapa, kalau kami juga menjadi bermalas-malasan di dalam masa seperti ini, karena tidak ada lagi banyak hal yang kami kerjakan. Alih-alih kami memikirkan sesuatu yang kreatif untuk bisa dikerjakan, kami justru larut di dalam kemalasan kami dan kami enggan berbuat apa-apa. Biarlah pengampunan yang dari Tuhan boleh kami terima dan mendorong kami untuk menjalani hidup yang lebih baik. Terpujilah Engkau Sang Juru Selamat yang berkenan menebus dan mengampuni kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang disampaikan di dalam firman Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Raja yang bangkit, satukan hatinya, nyanyilah sambut fajar terang. Bayang gelap telah tersingkap, lihatlah kepadanya, lengannya selalu terentang untuk merebut umatnya. Sorak puji, tiap lidah pujilah, bersatulah seluruh umatnya. Mari yang berduka cita, song-song mentari pagi. Mari kau yang telah menang, yang tak lelah berjuang. Karena cintanya takkan lekang, belas kasihnya tetap sertai kita tiap hari dengan damai sejahtera. Sorak puji, tiap lidah pujilah, bersatulah seluruh umatnya. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami untuk sungguh mendengar suara Tuhan yang akan menenangkan hati kami, memberikan pengertian, dan mendorong kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Engkau tetapkan bagi kami selama hidup di dunia ini. Biarlah Engkau yang berbicara secara pribadi kepada setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, dan Tuhan yang bekerja untuk mengubahkan hati kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami masih boleh beribadah di tempat masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmankan Allah. Bukankah Dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, agar tak kembali pada kebodohan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari seseorang yang mengalami gejala seperti penyakit COVID-19, tapi belum tahu apakah positif atau negatif, karena hasil itu baru bisa keluar setelah beberapa hari dilakukan tes. Tapi untuk pencegahan maka orang ini harus dirawat di ruang isolasi. Nah saudara, di ruang itulah berbagai pikiran berkecamuk di dalam dirinya. Sehingga yang ketika awal masuk sebetulnya tidak terlalu parah, hanya menunjukkan gejala-gejala awal. Tiba-tiba dia menjadi sesak nafas. Sesak sangat besar dan membuat dia harus dibantu dengan alat pernafasan. Dia menjadi sangat gelisah, tidak bisa tidur, pikirannya semakin kemana-mana, tubuhnya menjadi sangat lemah, ada begitu banyak sakit yang diderita, yang dialami olehnya. Dan membuat tubuhnya menjadi sangat tidak nyaman. Semalaman dia tidak bisa tidur. Dan ketika keesokan harinya dia membuka HP-nya kembali di tengah masih kondisi sesak nafas. Lalu dia membaca WA yang masuk dan rata-rata semuanya mengatakan hal yang positif. Kamu yang kuat ya, tetap semangat, kamu pasti sembuh, percaya kepada Tuhan. Dan beberapa kalimat senada dengan itu. Anehnya saudara, setelah dia membaca pesan-pesan semacam itu, lambat laun sesaknya berkurang. Makin berkurang hingga hilang sama sekali dan alat bantu pernafasan itu pun diambil. Nah saudara, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang membuat ia menjadi begitu gelisah? Bagaimana perjuangan dan bagaimana akhir ceritanya? Bisa saudara saksikan di dalam acara Bible Fest Pejuang Karantina yang akan ditayangkan di YouTube channel GKI Peterongan pada hari Selasa 21 April mulai 6:30 malam. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kira-kira keadaan inilah yang juga seringkali kita alami, entah karena penyakit di musim ini atau hal-hal yang lain. Saudara, kalau kita perhatikan pikiran-pikiran yang negatif, entah pikiran itu tentang diri kita sendiri atau pikiran tentang orang lain yang kita anggap kurang baik terhadap diri kita, atau kita memikirkan tentang keadaan yang terjadi, tapi semua itu di ranah yang negatif, otomatis akan membuat hati ini menjadi gelisah, kacau, khawatir, cemas, takut, dan akibatnya kita jadi susah tidur, saudara. Dan kalau susah tidur, kalaupun akhirnya dipaksa bisa tidur, dalam tidur ini pun tidak nyenyak. Mimpi-mimpi yang aneh-aneh itu muncul. Mimpi yang menakutkan, yang mencekam dan membuat ketika kita bangun pagi menjadi kurang nyaman. Dan ketika pikiran-pikiran ini terus membayang-bayangi diri kita, saudara, akhirnya perilaku kita pun menjadi buruk. Perkataan kita buruk, tindakan-tindakan kita buruk, karena sebetulnya kita sedang tidak nyaman dengan diri sendiri. Dan lantas mudah menyalahkan orang lain, lantas mudah mengkambing hitamkan orang lain, lantas mudah menyerang orang lain, karena sebetulnya sedang ada yang tidak beres dalam dirinya.
Dan ketika semua ini terus-menerus terjadi, saudara, imun tubuh lama-lama juga akan semakin turun. Dan inilah yang membuat tubuh jadi gampang sakit. Dan ini rupa-rupanya yang juga terjadi akhir-akhir ini. Bukan semata-mata penyakit karena virus corona, tapi penyakit karena pikiran-pikiran yang negatif, karena tindakan-tindakan yang negatif, yang akhirnya membuat imun tubuh turun dan kita mudah terserang berbagai penyakit. Karena kita sakit, akhirnya kita tidak bisa produktif. Mau melakukan apa, saudara, kalau tubuh kita ini banyak sakitnya? Dan ketika kita tidak produktif, lalu kembalilah pada pikiran negatif lainnya. Kita kemudian meratapi diri, menyalahkan diri, kenapa kok saya bisa sakit? Kenapa kok saya gagal? Kenapa kok saya tidak bisa melakukan ini dan itu? Dan pada akhirnya ini menjadi sebuah lingkaran setan yang terus tak berujung pangkal. Hidup kita seperti benang ruwet yang tiada bisa kita selesaikan dari mana awalnya dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, saudara, kalau kita ingin kembali pulih, hidup kita mau kembali produktif, maka mau tidak mau yang dibenahi adalah sumbernya. Pikiran dan hati kita harus dibenahi supaya hidup kita pulih dan kita kembali aktif melakukan hal-hal yang baik. Dengan cara apa, saudara? Supaya kita ini bisa pulih kembali. Mari kita perhatikan bacaan Injil tadi. Yohanes 20 ayat 19 menceritakan apa yang terjadi setelah Paskah, setelah Yesus bangkit. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perhatikan, saudara, hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi hari pertama minggu itu adalah Paskah, hari Minggu. Yesus bangkit pada subuh hari dan itu sudah disaksikan oleh beberapa perempuan. Dan beberapa perempuan ini memberitakan kepada para murid, Yesus sudah bangkit. Para perempuan ini bersukacita karena menyaksikan Yesus bangkit. Mestinya sukacita ini juga dialami oleh para murid. Mestinya mereka percaya kalau Yesus sudah bangkit. Tapi rupa-rupanya karena yang menyampaikan para perempuan, mereka tidak serta-merta mempercayainya. Mereka tetap larut di dalam ketakutannya, sehingga walaupun sudah seharian, sudah sepanjang hari, mereka masih menutup diri, kumpul di sebuah ruangan dan perhatikan dengan pintu yang terkunci. Jangan sampai ada orang masuk. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pikiran yang negatif tentang orang Yahudi yang akan menyerang mereka membuat hati mereka gelisah, membuat tindakan mereka terus-menerus berjaga-jaga, tutup pintu rapat-rapat. Dan apa yang kemudian terjadi, saudara? Yesus yang mengetahui kondisi kegelisahan hati para murid ini kemudian datang dan menyampaikan sebuah kalimat yang sangat hangat. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera inilah yang kemudian mengubahkan hidup para murid. Kenapa bisa? Apa sih damai sejahtera? Atau yang biasa lebih kita kenal dengan istilah shalom. Bukankah kita sering memberikan sapaan di awal ibadah, atau ketika kita bercakap-cakap dengan seseorang, atau ketika kita menulis pesan WA, shalom Bapak Ibu, shalom saudara-saudara, dan seterusnya. Saudara, damai sejahtera atau shalom adalah sebuah kondisi jiwa yang tenang. Dan tenang ini stabil, saudara. Tidak naik turun, tidak kadang bergejolak, kadang tenang, kadang marah, kadang tenang, tidak. Tenang ini stabil, tanpa terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Kalau keadaan sekitarnya rame, ya dia tetap bisa tenang. Kalau keadaannya sepi, ya dia tenang, tidak takut, aduh kok sepi ya, kok tidak ada siapa-siapa ya. Kalau keadaan baik, bahagia, semua lancar, dia tenang.
tidak meledak-ledak, kebahagiaan yang terlalu meluap-luap sampai tidak peduli dengan orang lain yang mungkin sedang sedih. Tapi ketika keadaan susah, ada kegagalan, ada hambatan, dia juga tetap tenang. Tidak kemudian marah, frustasi, emosi berlebihan. Tenang tanpa terpengaruh keadaan apapun, sehingga ketenangannya ini dapat menghadirkan kebaikan bagi lingkungannya. Saudara, kata kebaikan ini bisa mengandung banyak arti. Apa saja yang termasuk kondisi yang baik? Baik ini berarti sejahtera, dan sejahtera ini mengindikasikan keadaan yang kenyang. Orang kalau lapar kan tidak baik ya, baiknya itu kalau kenyang. Keadaan yang aman, lega, tertib, adil, kuat, selamat. Hal-hal inilah yang akan dihadirkan oleh seseorang yang hatinya dipenuhi oleh damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat bahwa damai sejahtera ini merupakan buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kata yang ketiga dari buah roh ini adalah damai sejahtera. Karena ini buah Roh Kudus, maka damai sejahtera sifatnya tidak egois. Pokoknya aku damai. Pokoknya aku tenang, tidak gelisah. Orang lain keadaannya tidak baik, tidak masalah. Emang gue pikirin. Yang penting saya sejahtera, saya aman. Tidak, saudara. Karena ini buah Roh Kudus, maka selalu menghasilkan dampak yang baik bagi orang lain. Maka tadi saya katakan, orang yang dipenuhi damai sejahtera, maka akan membawa keadaan yang baik bagi sekitarnya. Dia akan membuat orang lain tersenyum. Dia akan mengusahakan orang lain mendapatkan keadilan. Dia akan mengupayakan orang-orang di sekitarnya kenyang, aman, lega. Dia akan mengajak orang-orang sekitarnya untuk tetap tertib, tidak kemudian terburu-buru atau mengadakan kerusuhan. Orang yang damai akan menghadirkan suasana yang baik. Dan yang kedua, saudara, kalau kita mau memiliki kondisi yang damai sejahtera ini, maka hanya bisa didapatkan dengan menjalin relasi jikalau kita hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itulah setelah Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu, selanjutnya di ayat ke-22 Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus. Yesus secara fisik tidak akan terus ada bersama dengan para murid. Tapi Roh Kudus akan selalu ada tinggal bersama-sama dengan para murid dan kepada kita semua. Dengan hidup bersama Roh Kudus inilah maka kita bisa memiliki dan mengalami kondisi damai sejahtera. Nah, damai sejahtera inilah yang kemudian juga memancarkan sukacita dalam diri para murid. Ditambah dengan bukti Yesus menunjukkan bekas paku di tangannya dan juga bekas tombak di lambungnya. Para murid ini menjadi bersukacita. Inilah Yesus yang sungguh-sungguh hidup, yang telah bangkit dan yang membawa damai sejahtera. Nah, apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Di ayat 21 dikatakan, sekali lagi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dilanjut dengan kalimat, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan klausul kata, aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara, setelah hati dan pikiran para murid ini ditenangkan dengan damai sejahtera, setelah hati mereka dipulihkan dari kondisi yang kacau, mereka siap untuk kembali produktif. Orang yang pikirannya kacau tidak produktif, saudara. Tapi orang yang tenang, yang damai, akan bisa menghasilkan karya yang baik. Oleh karena itulah Yesus kembali mengutus mereka, kembali memberikan tugas. Karena mereka sudah siap. Apa tugasnya, saudara? Tugas yang pertama dikatakan di ayat ke-23a. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tugas yang pertama adalah mengampuni dosa orang lain.
para murid menjadi sangat gelisah dan sangat marah terhadap orang-orang Yahudi yang memperlakukan Yesus dengan sangat kasar, yang tidak manusiawi. Para murid begitu ketakutan kalau orang-orang Yahudi ini juga memperlakukan mereka seperti halnya memperlakukan Yesus. Pikiran mereka dipenuhi dengan bayang-bayang kemarahan orang Yahudi, dengan bayang-bayang kesadisan orang-orang Yahudi itu. Kalau ini yang terus-menerus terjadi, mereka tidak mungkin bisa menjadi utusan Kristus. Jangan-jangan ketika nanti mereka melakukan kebaikan itu masih dimotivasi dengan hal-hal yang buruk karena ingatan mereka tentang kekejaman orang-orang Yahudi di masa lampau. Maka sebelum melakukan tugas-tugas yang lain, Yesus meminta para murid ini untuk mengampuni. Yang pertama-tama harus diampuni tentu adalah orang-orang Yahudi, para imam kepala, orang-orang Farisi yang telah menghakimi Yesus dengan tidak adil dan yang telah menyalibkan Yesus. Bahkan menurut versi Matius, para imam kepala-kepala agama ini juga memfitnah para murid, mengatakan bahwa mereka sudah mencuri jenazah Yesus. Orang-orang yang begitu buruk perlakuannya terhadap para murid inilah yang harus pertama-tama diampuni. Supaya selanjutnya ketika para murid ini bertemu dengan orang lain yang memusuhi, yang berlaku buruk terhadapnya, mereka pun tetap bisa mengampuni. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, adakah di sekitar kita saat ini pihak-pihak yang kita anggap bersalah terhadap kita? Adakah hati kita, pikiran kita saat ini begitu kacau dan gelisah karena perbuatan seseorang atau banyak orang di masa lampau? Mungkin beberapa hari ini, mungkin bulan yang lalu, atau bahkan mungkin bertahun-tahun yang lalu. Tanpa pengampunan, kita tidak akan bisa melakukan karya-karya Allah yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin bagi saudara-saudara yang saat ini sedang menderita sakit COVID-19, kita marah dengan orang yang menulari kita. Kenapa kamu tidak terus terang kalau sedang sakit? Sehingga dekat-dekat denganku dan akhirnya menulariku. Mungkin kita marah dengan orang-orang yang memberi stigma buruk. Saya ini sudah sakit, tapi malah disebut sebagai penyebab sakitnya orang lain. Dimarah-marahi, dituding-tuding. Dicuekin, dihindari, dikucilkan. Mungkin kita marah terhadap orang-orang yang menolak jenazah dari anggota keluarga kita yang terkasih. Mereka yang sudah berjuang untuk mengobati para pasien, tapi setelah meninggal, jenazahnya pun ditolak. Seakan-akan dia penyebar virus yang menakutkan bagi seluruh rakyat di situ. Dan keluarga menjadi sedih, marah. Atau mungkin kita kecewa dengan pemerintah, dengan pihak-pihak yang kita percayai bisa membawa kebaikan bagi kita. Tapi nyatanya belum juga itu terjadi. Aturan-aturan yang dikeluarkan ternyata membatasi kita. Akhirnya kita tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Bahkan untuk mencari sesuap nasi pun kita harus mengemis belas kasihan orang lain. Dan kita marah dengan keadaan ini. Kalaupun mau menyalahkan, siapa yang harus disalahkan? Bahkan kalaupun kita mau menyalahkan sebuah virus, kita tidak pernah bisa berhadapan dengannya. Kita tidak bisa menudingnya. Di mana letaknya? Kita tidak tahu, saudara. Ketimbang hidup kita dipenuhi dengan kemarahan-kemarahan atas keadaan, atas sebuah virus, atas perilaku orang lain. Tidakkah lebih baik kita mengikuti jalan yang Tuhan sudah lebih dulu lakukan? Di atas kayu salib, dengan tubuh yang terentang, hampir meregang nyawa, dengan kesakitan yang begitu dalam, Yesus masih mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa
yang mereka perbuat. Yesus tidak memikirkan kejahatan-kejahatan orang-orang di bawah salib itu. Yesus tidak memikirkan kata-kata makian, hujatan, cercaan yang ditimpakan kepadanya. Tapi Yesus mau fokus kepada misi yang diberikan oleh Bapa. Ampuni mereka. Karena kita pengikut Kristus, tidakkah ini yang mesti kita teladani? Ketimbang meneladani perilaku orang lain yang brutal, yang dipenuhi dengan kemarahan karena belum bisa mengampuni. Tugas yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita mempercayai Yesus yang bangkit adalah mengampuni dosa orang. Dan yang kedua, saudara, di ayat 23b. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tugas kita yang kedua adalah menyatakan dosa orang. Tapi saudara, jangan buru-buru ditafsirkan bahwa kalimat ini mengatakan seolah-olah kita bisa menjadi penentu. Kalau saya bilang kamu salah, kalau kamu benar, bukan. Kita bukan penentu. Hakimnya tetap adalah Tuhan. Menyatakan dosa orang juga bukan sedang ingin mengatakan saya lebih baik, kamu yang berdosa, bukan. Tetapi ini sebuah langkah untuk melakukan pembimbingan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hidup dengan benar, kalau kita hidup seturut firman Tuhan, kita akan lebih jeli untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Kita akan bertindak dengan adil, membela yang benar, bukan yang keliru. Kita boleh menyatakan kondisi kebenaran dan keadilan. Sembari ketika kita tahu memang ada orang yang salah, ayo dibimbing. Supaya ia memahami, menyadari kesalahannya. Orang-orang ini berjumpa dengan firman Tuhan, bukan sekedar mendengar perkataan kita yang mengatakan kamu salah. Tapi kenapa salah? Di mana salahnya? Dan dia mengalami perjumpaan itu dengan firman Tuhan. Oh, ini loh firman yang bilang kalau aku salah. Maka dia akan mengalami pertobatan dan dia bisa dibimbing untuk melakukan hal yang benar, memperbaiki diri dan hidup seturut dengan bimbingan firman Tuhan. Ini tugas yang lebih besar lagi, saudara, setelah kita melakukan tugas yang pertama. Tapi ini tidak bisa dibalik. Kalau kita belum bisa mengampuni orang lain, kita tidak bisa menyatakan dosa orang. Orang akan kembali menunjuk kepada kita. Lalu kamu sudah benar apa? Kok mengatakan saya salah? Kamu sendiri belum bisa ngampuni orang. Kok berani-beraninya mengatakan saya ini buruk? Langkah pertama harus kita jalani, mengampuni dosa orang. Supaya perintah yang kedua ini juga bisa kita lakukan. Dan dengan demikian saudara, hidup kita akan produktif. Melakukan produk-produk yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Termasuk di masa pandemi seperti sekarang ini. Walaupun kita masih harus serius memikirkan roda perekonomian. Bagaimana mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita. Kita putar otak mati-matian. Kita berkreasi segiat-giatnya untuk tetap mendapatkan penghasilan. Tentu itu harus kita pikirkan. Tapi jangan sampai lupa untuk melakukan bagian firman Tuhan ini. Walaupun kita tidak lagi berjumpa banyak orang, tapi ketika kita tetap bisa terkoneksi dengan mereka, kita tetap bisa melakukan karya pembimbingan ini. Sehingga di saat-saat seperti ini, orang-orang pun, sesama kita pun tetap bisa hidup di bawah panduan firman Tuhan. Dan bersama-sama kita sebagai persekutuan orang percaya, entah kita berjumpa secara fisik entah tidak, kita bisa tetap bergandeng erat untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling menegur, dan saling membimbing. Sehingga kita semua hidup dengan baik. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan atas keberhasilan setiap karya yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Engkau berkenan meneduhkan hati kami, terutama di tengah gaduhnya masa krisis saat ini, yang bahkan kami tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Kami sangat berharap badai ini cepat berlalu. Bulan ini yang terakhir kami mengalami kondisi seperti ini. Namun kami sungguh-sungguh tidak pernah tahu kapan waktunya. Maka yang bisa kami lakukan saat ini hanya menyerahkan hidup ke dalam tangan kasih Tuhan. Berharap kemurahan-Mu untuk menenangkan hati kami, sehingga pikiran kami tidak kacau, hati kami tidak gelisah. Hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, sehingga kami tetap produktif untuk kreatif memikirkan langkah-langkah apa yang bisa kami kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan juga langkah-langkah apa yang kami kerjakan untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Berikan jalan kepada kami ya Bapa, sekalipun rasanya banyak hal tertutup. Tapi biarlah kami tetap bisa mengerjakan sesuatu yang berguna, dan kami boleh merasakan hasil yang optimal. Dan kami percaya Engkau sebagai sang sumber berkat tidak pernah menutup semua pintu buat kami. Tetap selalu ada yang terbuka, dan kami boleh merasakan nikmat dari berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini Bapa. Kami tahu mereka telah bekerja dengan sangat optimal, tapi mereka pun punya keterbatasan. Bahkan mungkin mereka tidak lagi sempat memikirkan keluarganya. Mereka tidak lagi sempat memikirkan diri sendiri, karena terus memikirkan langkah apa yang tepat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, kasihanilah mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Berikan karunia hikmat, supaya mereka tetap bisa memikirkan yang terbaik. Dan biarlah masyarakat boleh bersama-sama mendukung. Kalau pemerintah sudah menetapkan aturan tidak berkerumun, menjaga jarak, biarlah kami mentaati itu. Sekalipun ini tidak nyaman, sekalipun ini berat. Tapi kalau memang ini cara yang lebih baik, daripada kami nekat berkumpul dan akhirnya masa krisis ini justru lebih panjang, biarlah kami dengan rendah hati mentaati apa yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin kami. Bapa, kami berdoa untuk para tenaga medis, mereka yang terus berjuang untuk melawan sakit ini, mengobati para pasien. Mereka bahkan tidak pernah tahu bagaimana kondisi pasien yang datang. Lindungi mereka ya Bapa, jangan sampai mereka sakit. Bukan saja karena kami mengharapkan tenaganya untuk boleh mengobati para pasien yang ada, tetapi karena kami juga mengasihi mereka. Mereka punya keluarga yang juga harus dilindungi. Kasihanilah supaya anggota keluarga dari para tenaga medis ini pun juga boleh tetap mendapatkan karunia kesehatan. Dan Tuhan, cukupkanlah atas bangsa Indonesia ini tenaga-tenaga medis, baik dokter, perawat, bagian laboratorium, tenaga kebersihan, satpam, dan juga banyak hal lainnya yang bekerja di rumah sakit.
Kiranya Engkau mencukupkan dengan jumlahnya, juga fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, sehingga berapapun yang saat ini sedang terpapar virus corona, semua mendapatkan penanganan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus berdoa untuk pertumbuhan anak-anak kami, meskipun mereka masih sangat kecil dan mungkin tidak terlalu paham dengan kondisi ini. Mereka jenuh, mereka ingin segera keluar, ingin bebas bermain, ingin bertemu teman-temannya. Tuhan tolonglah, beri pengertian kepada anak-anak kami ini. Dan biarlah kerjasama antara orang tua dan anak boleh menumbuhkan hasil yang manis. Anak-anak ini tetap bisa bertumbuh di dalam situasi yang baik. Mereka tetap boleh merasakan anugerah dan bimbingan Tuhan. Sekalipun ini menjadi bagian yang menyakitkan dalam hidupnya di masa kecilnya, tidak akan membuat luka dan tidak akan memberikan pengaruh negatif ketika mereka beranjak dewasa nanti. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan yang terus melakukan karya kasih untuk berbagi dengan sesama. Kiranya Engkau pun juga memberikan rezeki yang cukup, sehingga gereja-gereja ini dengan hikmat-Mu mampu berbagi kepada banyak kalangan. Dan kiranya Engkau yang juga terus memberkati setiap lembaga, pribadi maupun kelompok yang ingin terus berbagi. Kiranya semuanya ini juga bisa berdampak baik dan merata, sehingga siapapun yang membutuhkan bantuan, tidak ada satupun yang terlewat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita kembali diundang untuk menyatakan syukur kita melalui pemberian persembahan. Karena itu, 3 cara berikut ini kiranya menolong saudara untuk dapat tetap memberi persembahan dimanapun saudara berada. Yang pertama, melalui transfer ke rekening bank masing-masing, baik untuk Jemaat GKI Peterongan, Bakal Jemaat Karanggawang, dan Bakal Jemaat Pudak Payung. Saudara bisa melihat keterangan di layar untuk mengetahui nomor rekening yang dituju. Kedua, melalui scan QRIS bagi saudara pengguna aplikasi layanan keuangan digital seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan juga aplikasi perbankan lainnya yang memfasilitasi pembayaran via kode QR, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui scan QRIS yang tersedia. Ketiga, melalui amplop persembahan, saudara bisa menyiapkan persembahan saudara dalam amplop, kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor TU Gereja. Sebagai pengingat, bagi kita semua, saya bacakan nats yang saya ambil dari Lukas 7 ayat 47, demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kita bersyukur bahwa Allah telah berkenan menenangkan dan memulihkan kehidupan kita dengan damai sejahtera-Nya. Maka inilah saatnya untuk kita sampaikan juga damai sejahtera ini kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita adalah duta utusan Allah, damai di dunia.
Kita dutanya, damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia, damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikramu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya. Ini dan Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.